Orang bodoh menganggap hidupnya manis seperti madu. Namun, apabila buah dari perbuatan buruknya telah masak, maka orang bodoh itu akan merasakan pahitnya penderitaan. Dan ini memang merupakan kondisi umum, sebab beragama itu memang dasarnya berbeda-beda. Paham yang dianut oleh umat Buddha memang tampil beda, dalam artian bahwa hidup di alam semesta ini bukan cuma satu kali. Kenapa saya katakan ini? Sebab ada paham-paham yang menganggap ini hidup cuma sekali saja, sehingga ajaran atau konsep kelahiran kembali itu ditolak, tidak diterima, dianggap malah bohong. Begitu juga akibat-akibat karma itu tidak terlalu penting, sebab gampang, minta ampun aja beres. Nah, di agama Buddha tidak demikian. Kita tadi baca berita bahwa kalau ada orang berbuat salah kepada kita, kita maafkan. Begitu ya bunyinya ya. Begitu juga kita menyatakan kesalahan kita supaya kita diampuni. Itu bahasa komunikasi. Di dalam bahasa Dhamma tidak demikian. Karma tetap kita punya. Tidak ada pengampunan karma. Kalau mau karma kita lawan, tapi mengampuni tidak. Karena memang karma itu bukan selalu berbuah dengan cepat. Ada karma-karma memang dinyatakan berbuah cepat, tapi bukan semua akan berbuah cepat. Terkenal di dalam uraian tentang hukum karma, karma yang bisa berbuah cepat disebut Dittadhamma Vedaniya karma, yaitu karma yang kita buat pada kehidupan ini, pada kehidupan ini pun kita terima. Memang banyak juga begitu. Tapi banyak juga karma yang nanti berbuah pada kehidupan-kehidupan yang akan datang. Nah, itu yang dikatakan apara-para vedaniya karma. Memang ada juga karma yang berbuah pada kehidupan berikut, satu kehidupan berikut, upaja vedaniya karma. Tapi banyak karma kita berbuah nanti pada banyak kehidupan akan datang. Nah, di situ kalau kita ikuti, sudah menganjurkan atau menyatakan bahwa kita itu sudah banyak kali hidup. Di dalam keterangan Dhammapada maupun di dalam Anguttara Nikaya itu diterangkan bahwa air mata kita, kalau kita kumpul sejak kita hidup di alam semesta ini dari masa yang sudah lama sekali, sudah lebih banyak dari air lautan yang ada. Karena kita sudah banyak kali menangis, sudah banyak kali menderita. Malah di Anguttara Nikaya juga dikatakan darah kita yang mengucur dari tubuh kita karena kepala kita dipenggal sudah lebih banyak dari air laut 4 lautan. Bisa bayangkan berapa banyak kali kita sudah hidup di dunia ini. Nah, inilah paham yang dianut oleh umat Buddha karena guru kita terlalu canggih. Kedengaran sombong memang itu.
muji guru sendiri. Tapi faktanya begitu, sebab Sang Buddha mempunyai kemampuan melihat kehidupan-kehidupan yang lampau. Tapi kalau kita teliti, ya ini artinya mesti belajar Dhamma, itu disebut Dhamma Wicaya, meneliti Dhamma. Sang Buddha nanti bicara tentang banyaknya kehidupan yang berulang-ulang kali itu lebih detail ketika para siswanya atau murid-muridnya sudah ada yang mampu seperti dia untuk mengecek kebenaran apa yang dia katakan. Yaitu murid-muridnya mempunyai kemampuan batin juga yang sama, walaupun kemampuannya tidak sama. Mereka tahu kehidupan-kehidupan yang lampau masih terbatas, tapi itu sudah cukup membuktikan kebenaran apa yang Sang Buddha katakan. Karena kalau kemampuan seorang sama Sang Buddha itu tidak terbatas. Nah, itulah. Berkaitan dengan itu, maka Sang Buddha juga mengucapkan ayat ini. Ya, kalau dia bodoh, dia tidak tahu kita hidup berulang-ulang kali. Tapi ada masalah juga di antara kita di zaman sekarang ini. Membuktikan benar tidak ada kehidupan yang berulang-ulang kali. Itu juga problem sebenarnya. Tapi kan dari dulu juga saya sudah katakan bahwa memang kita bisa mengacu, mendasarkan pemikiran kita kepada satu, orang-orang yang mampu mengingat kehidupan yang lampau, yang mungkin sekarang ini pada umumnya kita sebut mereka sebagai orang indigo. Ingat ya, orang indigo bukan cuma satu macam, ada banyak macam indigo. Ada orang yang bisa ingat kehidupan-kehidupan yang lampau, dia sendiri. Ada juga orang indigo yang bisa tahu kehidupan yang lampau dari orang lain. Dia lihat orang lain, dia tahu dia siapa pada kehidupan yang dulu. Tapi ada juga indigo yang tahu kapan kita mau mati. Cuma biasanya mereka nggak akan bicara belak-belakan. Pak Wawor, sudah mau mati besok. Dia akan bilang begitu. Paling-paling dia pakai bahasa lain. Misalnya dia katakan, Pak Wawor, hari ini bagus sekali Pak Wawor banyak berbuat kebajikan. Karena maksudnya siap-siap besok sudah mau mampus. Tapi dia akan bilang begitu. Karena kalau orang itu penakut akan shock. Dia cuma suruh berbuat baik aja. Karena apa? Sudah tidak bisa tangkis lagi masa hidup. Tidak ada lagi bonus hidup. Malah kalau perlu dapat diskon cepat. Jadi orang bijaksana tidak akan bilang belak-belakan. Kecuali dia tahu orang yang diajak bicara itu mampu mendengar pernyataan itu. Jadi misalnya, entah orang itu pikir saya mampu. Jadi ada yang dulu tukang kuami ya ketemu saya. Dia bilang, Pak Wawor, tahun depan Pak Wawor sudah nggak bisa tahan lagi. Maksudnya apa? Saya minta kejelasan. Mati. Ya, saya siap. Saya cuma jawab begitu, saya siap. Orang kalau di kuamian mati kan paling nggak suka ya. Kalau bilang mau jadi kaya, mau jadi begini begitu yang bagus-bagus, senang. Padahal dalam prinsip pandangan Buddhis, karena saya mengerti begitu, ini siapa saja, kapan-kapan mati terjadi kok. Orang lagi happy-happy aja bisa mati, iya kan? Ya bukti yang naik pesawat apa itu? Sukhoi. Lagi istilahnya flight joy flight. Terbang happy-happy, menikmati penerbangan. Mati. Jadi kita juga nggak tahu kapan orang mati. Jadi bagi seorang Buddhis, tadi saya tidak dengar memang parita itu, yaitu Abhidhamma Pacewekana. Ada parita yang mengatakan jarada mombi jaranang mana tito. Ada kan? Bahwa kita belum mengatasi kematian dan kita pasti mati. Ya iyalah, bilang begitu aja. Nggak usah pusing. Jadi kita terima apa adanya. Tapi kembali pada ayat.
Orang bodoh dalam pandangan Buddhis itu adalah orang yang tidak mengerti tentang kehidupan-kehidupan yang lampau, termasuk orang yang selalu dikuasai oleh loba, dosa, dan moha. Nah, ini 3 kata yang paling populer di dalam agama Buddha, karena 3 hal inilah yang menguasai kita pada umumnya. Ada 3 positif, yaitu cinta kasih, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Meta, karuna, dan panya. Ah, ini lawan yang 3 itu. Tapi nampaknya kecenderungan manusia umumnya, 3 yang negatif ini yang paling kuat. Sebab loba itu termasuk keinginan-keinginan yang memuaskan nafsu indera, menyebabkan sesuatu yang jelek. Sabar aja. Tapi ada orang bawel sih, gak tahan mulutnya nyerocos. Orang salah sedikit, dia semprotin habis-habisan. Mentang-mentang dia berkuasa, atau dia anggap diri lebih hebat dari orang itu. Jangan lakukan itu. Kalau ada orang salah, memang tugas kita untuk memperbaiki dia. Karena itu salah satu dari 10 perbuatan kebajikan dasa punya kiryawatu yang ke-10, yang bunyinya dituju ke kama. Jadi diti atau pandangan salah dari orang lain perlu kita perbaiki hingga pandangannya jadi benar. Itu tugas kita. Tapi memang tugas memperbaiki pandangan orang lain tidak mudah. Sebab sesama sarjana aja masih berbeda pandangan. Buktinya kita lihat saja. Orang-orang terhormat kita di DPR masih banting meja kan. Menyedihkan. Nah, dia lakukan karena dia emosi. Sekarang kalau dia nonton di televisi diulangi lagi, dia lihat, baru dia malu. Wah, ternyata saya sampai begitu ya. Tapi apa boleh buat? Nasi sudah jadi apa? Enggak. Nasi jadi bubur, gua sikat buburnya. Buktinya bubur masih dicari-cari orang kok. Nasi sudah gosong, sudah jadi arang, siapa yang mau makan? Jadi jangan bilang nasi jadi bubur lagi. Panggil saya makan nanti. Nah, itulah. Karena tidak mau mengontrol pikiran. Sebab itu kita diajak oleh Sang Buddha untuk memperbiasakan mengontrol pikiran kita dengan meditasi. Cuma itulah yang repot. Suruh meditasi susah ya, tidak mudah. Kalau medita bobo cepat. Tapi kalau mau meditasi sulit, padahal tujuannya itu positif banget. Supaya kita terbiasa mengendalikan pikiran, karena sasarannya nanti antara lain, bukan itu satu-satunya. Kalau kita mau mati, pikiran kita terkendali. Sebab pikiran terakhir menjelang mati itu sulit sekali ditebak. Bisa jelek. Saya berikan contoh. Di zaman Sang Buddha, Biku Moggallana, biku canggih ini, yang sudah bisa baca pikiran orang, mau menolong seseorang yang berbuat kejahatan dengan maksud nanti orang itu, karena dia bisa lacak juga pikirannya dan apa yang akan terjadi, bahwa dia sudah dihukum mati, ada orang akan memberikan sesuatu sama dia, akan memberikan minuman jus. Nah, Biku Moggallana berpikir, orang ini dari dulu nggak pernah berpikir berbuat kebajikan. Dia tadinya anak orang kaya, hidupnya mewah terus, sampai tua nggak tahu kerja, cuma berfoya-foya. Belakangan karena bangkrut, kehabisan uang. Padahal orang tuanya sudah pikir kalau dia manage uangnya dengan baik, sampai kapanpun, sampai dia mati, dia tidak akan kekurangan. Tapi karena hidup berfoya-foya, tidak punya skill, nggak bisa kerja,
Akhirnya dia bangkrut. Sudah bangkrut, dia diajak merampok, ikut. Dia ditipu oleh perampoknya juga. Akhirnya dia yang ditangkap. Dan dia dihukum mati. Nah, jadi, tapi Biku Moggallana sudah tahu itu semua, coba membantu. Nah, Biku Moggallana tahu sebentar nanti dia dapat jus. Menjelang dia mau mati, ada orang berikan minuman supaya dia agak tenang. Nah, saya akan datang mendekat sama orang tersebut. Dan orang itu akan berpikir bajik. Buat apa saya minum jus ini kalau sebentar juga saya mati, gak ada gunanya. Tuh, dia lihat biku, ya maksudnya Biku Moggallana yang mendekat, lebih baik aku berbuat kebajikan berdana. Dan memang itu yang Biku Moggallana tahu. Jadi, begitulah. Sudah tak lama lagi dia mau digantung, Biku Moggallana mendekat. Memang pas ada orang yang sudah berikan jus sama dia. Dia keserahkan sama Biku Moggallana. Nah, dia berpikir dia bahagia memberikan jus. Tapi celakanya, jus ini yang kasih selingkuhannya dulu. Jadi begitu sudah mau mati, pas dia digantung sudah mau mati, sebelum dia tarik napas terakhir, dia ingat selingkuhannya itu. Ya, karma buruk yang muncul, jelek. Tapi awas, jangan tanya balik sama saya nanti. Kalau begitu Pak, hidup di dunia ini buat jahat-jahat aja melulu. Sudah dengar cerita Bapak? Nah, begitu saya mau mati, saya baca parita. Pasti saya terlahir di alam yang lebih baik. Saya akan jawab iya. Bisa loh. Benar itu? Siapa yang mau coba? Itu memang benar. Cuma karma juga nggak bisa ditipu begitu saja. Nggak bisa. Karena, oke saja. Dia berpikir baik, dia ingat dia berdana. Nah, memang ini tergantung orang itu kalau lahir kembali. Nah, kalau dia dulu banyak membunuh, nah ini celaka kalau orang itu pembunuh. Pembunuh, banyak yang dia bunuh, berbuat jahat terus, membunuh, merampok misalnya. Lalu dia ditangkap, begitu mau ditangkap, dia tahu, dia sudah mau ditembak. Nah, pas lagi mau ditembak, tembak mati, dia langsung baca parita terus sampai mati. Oke, dia bisa terlahir kembali karena dia itu merampok. Dan dia pernah juga berdana bagi-bagi rampokannya mungkin sama orang lain. Dia bisa terlahir kembali menjadi anak orang kaya. Tapi karena dia biasa membunuh, masih orok, udah mati. Nah, mati itu bisa model macam-macam. Saya tidak mau mengungkit kepedihan orang tua yang lagi menderita sekarang. Contohnya siapa yang ikuti berita di televisi, ada anak masuk ke oven atau inkubator. Bilangnya oven sih. Yang gosong itu. Ada ya? Nah, matinya begitu. Kenapa dia mati masih orok baru 5 hari udah mati? Karena karma yang lampau itu. Bagus dia lahir manusia. Tapi karmanya yang dulu terlalu kuat. Menyebabkan baru umur 5 tahun dia mati. Nah, kalau dia mati cepat, apa penyebabnya? Dulu killer itu. Jadi hati-hati saja. Siapa yang sudah melakukan pembunuhan makhluk hidup dari saat ini lalu ke belakang, entah kehidupan lampau dulu, wah, hidup Anda kalau terlahir kembali atau tidak lama lagi mati. Nah, itu sebagai akibat karma, konsekuensi. Itu sudah dilacak oleh Sang Buddha sendiri. Dan tadi saya bilang para murid atau orang-orang yang mampu punya kemampuan mengecek itu. Yang misalnya indigo yang saya bilang tadi. Mereka bisa lacak. Jadi sebab itu ada orang sudah tahu kok kapan kita mati. Cuma dia nak ngomong aja kan saya bilang tadi. Itu akibat. Jadi kalau di sini mungkin punya teman, kalau saya sudah ngaku, saya tukang mancing, ya ingat aja. Yang hobi-hobi mancing stop aja deh.
kalau seperti saya tukang mancing dulu, berarti banyak ikan mati di tangan saya. Sekarang apa yang harus saya kerjakan? Karena saya hitung-hitung, saya pakai kalkulator pribadi juga. Sekarang umur 65 tahun, belum mati. Padahal dulu saya banyak bunuh ikan. Nah, lalu saya hitung-hitung apa yang saya lakukan. Apa karena saya Dharma Duta tukang ngomong dhamma, bikin karma baik begitu? Atau saya juga tukang function? Nah, namanya function yang paling penting. Jadi Anda kalau sudah melanggar sila, misalnya membunuh, function cepet-cepet. Kalau dulu pernah nyolong, maling, kasih dana cepet-cepet. Dan lebih rajin karena karma buruk yang kita buat, kekuatannya berapa banyak, dengan karma yang kita buat sekarang, apa sudah sebanding, atau lebih kuat, atau belum? Itu caranya melawan karma. Jangan cuma datang sembahyang. Betul itu berbuat karma baik, tapi tidak. To the point. Jadi langsung kalau sudah melakukan kejahatan tertentu, lawan dengan positifnya. Kalau mencuri, lawannya kan berdana ya. Kalau membunuh, lawannya function itu. Selamatkan makhluk lain. Kalau perlu orang sakit kita bantu, supaya mereka tidak mati. Mau donor darah, kita kasih darah kita. Kalau punya karma baik. Kalau saya karma jelek. Kenapa? Lalu saya donor darah diterima. Belakangan enggak. Kenapa? Diabetes nggak boleh. Sial banget.